Ini yang kalian bilang itu Pak Jokowi presiden terbaik. Kalau dia sayang sama petaninya, dia sayang petani, nggak perlu impor beras. Ini malah impor beras 1 juta ton. Petani kayak kita ini sudah tersiksa, cari pupuknya sudah sulit. Racunnya pada naik semua. Garapnya sawah susah. Bawa traktor beli solar aja pakai barcode. Sekarang malah saya dengar menterimu ngomong itu atas perintahmu. Impor beras dari Cina 1 juta ton. Cuma kalau ada petani nih bilang ini presiden terbaik dunia. Wes ora mudeng nih orang ini. Ini lo model bagaimana? Ini paling ruwet sepanjang sejarah ini. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kepemimpinan Presiden Jokowi 10 tahun terakhir ini, persoalan korupsi merupakan persoalan yang tampaknya sulit diatasi dalam berbagai bidang, dalam berbagai sektor. Sehingga apa yang dikemukakan oleh mantan Menko Polhukam yang juga seorang akademisi, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, kemana-mana melihat di negeri ini, pandangan kita akan tertuju kepada korupsi. Melihat ke angkasa, ke atas, tampak korupsi di Garuda. Melihat ke bawah, ke bumi, tampak korupsi di pertambangan. Beberapa waktu lalu ramai kasus bea cukai memalak orang yang baru pulang dari luar negeri. Terus juga kasus korupsi pendaftaran IMEI HP. Tapi sayangnya nggak berhenti sampai di situ aja guys. Dalam beberapa hari terakhir terungkap juga nih kasus-kasus lain yang melibatkan bea cukai. Mulai dari suap, korupsi impor emas, bahkan sampai korupsi cukai rokok. Sini dengerin, Mimin spill satu-satu ya. Yang pertama, dugaan pelanggaran impor emas batangan. Beberapa waktu lalu Menko Polhukam Pak Mahfud MD spill nih kalau ada impor emas batangan, tapi izinnya dimanipulasi, sehingga nggak harus bayar pajak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Ya kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang, itu jelas pajak. Padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas, impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPT3, diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Enggak. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, tidak ada pabriknya. Dan itu menyangkut uang miliaran, saudara. Tidak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017. Diduga hal ini merugikan negara sampai 189 triliun. Modus yang sama juga pernah diungkap sama CS-nya Pak Mahfud, Pak Arteria Dahlan. Tahun 2021, Pak Arteria pernah bilang nih, ada dugaan penggelapan uang dengan modus impor emas di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Nilai nominalnya saat itu 47,1 triliun rupiah. Nah, sayangnya Kemenkeu belum clear nih soal tuduhan ini. Kemenkeu malah sibuk jelasin soal ekspor emas, kasus yang kayaknya beda nih. Kedua, soal budaya suap-menyuap di Bea Cukai. Mantan komisioner KPK Pak M. Jasin cerita kalau tahun 2008 lalu dia pernah nemu suap dengan nilai fantastis di Bea Cukai Tanjung Priuk, Jakarta. Jadi waktu itu tim KPK lagi sidak nih. Terus di dalam laci para pegawai ditemukan amplop-amplop berisi uang dari para importir. Dari 3 jam sidak aja KPK berhasil menemukan uang 500 juta rupiah. Itu baru yang ketahuan ya. Coba bayangin kalau sebulan berapa. Terus itu baru satu kantor Bea Cukai. Bayangin ratusan kantor Bea Cukai se-Indonesia juga nerima
suap kayak gini gimana? Terbaru, KPK mengungkap dugaan korupsi cukai rokok di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dengan nominal lebih dari 250 miliar rupiah. Korupsi diduga terjadi di kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bintan, Tanjung Pinang. Modus yang dilakukan para pelaku diduga menetapkan dan membuat perhitungan fiktif. Wah, semakin banyak aja nih kasus-kasus yang ada di Bea Cukai. Tampaknya 10 tahun terakhir ini negeri kita sangat sulit melepaskan diri dari penyakit yang pernah kita alami selama era Orde Baru. Penyakit apa? Penyakit KKN. Penyakit korupsi. Penyakit kolusi. Penyakit nepotisme. Selama era sekarang ini atau di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini, kolusi dan nepotisme ini bagaikan benang kusut, bahkan bagaikan kusut sarang tempua. Tak tentu mana ujung dan mana pangkalnya yang akan diselesaikan. Muara dari semuanya ini korupsi. Korupsi di bidang impor, korupsi di bea cukai, korupsi dalam macam-macam. Untuk memberantas korupsi, jelas memerlukan komitmen agar tidak ada kolusi dan nepotisme. Dengan adanya ujung dari kolusi dan nepotisme itu, maka pembentukan badan apapun, lembaga apapun, sulit menghindarkannya dari apa yang disebut hasil kesepakatan, hasil kongko-kongko. Contoh, kelahiran komisioner dari KPK dan juga Dewasnya, tak ayal lagi ada kesan hasil dari apa yang kita sebut tadi. Tim pansel, panitia seleksi, sampai kepada penyeleksian. Kalau sudah dibumbui oleh kolusi, sudah diwarnai oleh nepotisme, maka yang dilahirkan oleh penyeleksian itu berupa komisioner KPK dan Dewas KPK, akan lahirlah yang tidak benar-benar kredibel. Kita masih ingat ribut dulunya publik ketika pansel KPK melahirkan Firly Bahuri yang disorot oleh publik ketika dia menjadi tim penyidik di KPK, banyak berurusan dengan pelanggaran kode etik. Bagaimana akhirnya? Ketika dia menjadi komisioner KPK, bahkan menjadi ketua KPK, akhirnya gimana? Tersandung persoalan yang amat memalukan yang dinamakan kasus pemerasan terhadap Menteri Pertanian. Sehingga Firly Bahuri menjadi tersangka dugaan korupsi jenis pemerasan. Dan sekarang Firly Bahuri telah berhenti dari ketua KPK dan dari komisioner KPK, walaupun belum ditahan sebagai tersangka. Itu muaranya. Jangan loloskan calon titipan. Panitia seleksi atau pansel calon pimpinan atau capim dan Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah kunci. Di tangan merekalah
tapisan awal untuk menentukan nasib calon komisioner dan pengawas lembaga anti rasuah dilakukan. Adapun separuh penapisan lainnya ada di tangan DPR yang akan melakukan uji kelayakan terhadap hasil seleksi pansel dan memilih komisioner dan Dewas KPK. Kini, proses seleksi sudah berjalan. Dari 244 capim dan 166 calon dewas yang mendaftar, ada 229 capim dan 142 calon dewas KPK yang menjalani tes tertulis. Masyarakat tentu berharap dan percaya dari ratusan kandidat masih ada yang memiliki hati nurani, totalitas, dan keberpihakan untuk memerangi korupsi. Jika pansel menyeleksi para kandidat dengan baik dan benar, setidaknya separuh dari harapan publik akan munculnya penghuni Gedung Merah Putih yang berkualitas dan berintegritas bakal terpenuhi. Sebaliknya, bila pansel meloloskan orang bermasalah atau calon yang mudah disetir, masyarakat hanya bisa pasrah atau menanggalkan asa akan ada pemberantasan korupsi yang mumpuni. Karena bila yang masuk adalah sampah, yang keluar juga bisa dipastikan sampah juga. Sehingga pansel harus memastikan para calon yang dipilih adalah individu yang benar-benar berintegritas dan bebas dari berbagai kepentingan, termasuk dari pihak istana maupun para pihak lain. Pihak istana memang telah memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan cawe-cawe atau intervensi dalam seleksi capim dan Dewas KPK. Tapi bukan berarti pansel bisa lengah. Pansel harus bisa memilah dan memilih calon-calon titipan dari para pihak, termasuk dari istana atau kekuatan politik. Karena memang sangat banyak pihak yang berkepentingan terhadap KPK, khususnya untuk melemahkan langgam penanganan korupsi. Bila sampai ada calon titipan lolos, tentu akan mengganggu independensi, bias dalam menangani kasus, dan hanya akan memunculkan citra negatif. Orang-orang ini yang akan memengaruhi penanganan perkara, mulai dari mengabaikan kasus atau memaksakan perkara terhadap lawan dari pihak yang menempatkan mereka. Dengan kata lain, perkaranya disetel sesuka hati saja. Sebab orang titipan sebenarnya adalah orang-orang yang belum selesai dengan diri mereka dan memiliki utang budi kepada penitip mereka. Mereka akan menjadi manusia dengan banyak tuan. Sebagai penyelenggara negara, mereka menjadi abdi masyarakat, tetapi mereka juga akan menjadi abdi dari majikan yang menitipkan. Pada 30 Mei, Presiden Joko Widodo telah menunjuk 9 anggota pansel capim dan Dewas KPK. Dalam panitia yang dipimpin Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Yusuf Ateh, itu terdiri dari 5 orang unsur pemerintah pusat dan 4 orang unsur masyarakat. Dominasi pemerintah dalam pansel tentu diharapkan tidak memengaruhi independensi dan integritas mereka. Namanya juga pansel. Mereka tentu bertugas untuk menyeleksi, bukan sekadar menjadi tukang stempel. Cara utama untuk menjamin ketiadaan calon titipan, pansel harus bekerja secara transparan. Jangan sampai ada kemalasan, keengganan, apalagi ketakutan untuk menjelaskan dan memublikasikan proses seleksi secara gamblang. Selain itu, pansel juga harus membuka ruang pengawasan dari publik. Libatkan partisipasi publik dalam proses seleksi, termasuk untuk menerima secara serius dan terbuka laporan masyarakat terhadap para kandidat. Keterlibatan masyarakat jangan sampai hanya menjadi syarat cukup atau pemanis. Hasil investigasi dan laporan masyarakat jangan sekadar diterima di panggung depan untuk kemudian masuk ke tong sampah di belakang meja. Sejarah telah mencatat, khususnya pansel pada 2019, meloloskan orang-orang yang dikritisi publik. Banyak pihak menilai proses pemilihan Firly Bahuri, misalnya, sudah bermasalah dari awal. Ujung-ujungnya dia terbukti bermasalah. Pansel juga harus menggunakan sistem penilaian yang terukur dan adil. Jangan tajam ke bawah atau menerapkan standar berat kepada calon kosongan yang tidak punya cantolan politik untuk meloloskan makhluk titipan. Semua harapan kini tertuju kepada pansel. Selaku juru kunci, publik tentu tidak ingin pansel sembarangan membukakan pintu bagi calon yang bermasalah atau mengunci pintu bagi orang yang berkualitas. Perlu agaknya kita merenung sejenak. Kalau hasil kerja tim pansel sekarang ini dipenuhi juga oleh titipan-titipan, maka akan jadi apa negara kita ini 5 tahun ke depan? Sebenarnya sahabat BN,
Kalau menurut keinginan rakyat, kita yakin tim pansel ini tidak perlu dia sekian persen mewakili pemerintah, sekian persen mewakili rakyat atau publik. Semuanya harus mewakili publik, mewakili rakyat. Untuk apa pemerintah diwakili oleh panitia seleksi? Sebab yang akan lebih banyak nanti menjadi pusat perhatian pemantauan KPK ini pemerintah. Karena dia yang punya jajaran banyak, dia yang mengelola keuangan negara. Harusnya tidak ada tim pansel ini yang mewakili, yang berasal dari pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya sekarang 5 tim pansel ini perwakilan pemerintah, 4 yang mewakili publik. Lebih banyak pula yang mewakili pemerintah daripada mewakili publik. Dapat dibayangkan nanti komisioner KPK, Dewas KPK, mana yang lebih banyak agaknya. Kalau sempat komisioner KPK dan Dewas KPK ini ada yang mewakili pemerintah, maka jangan harap nanti dia akan mau membersihkan pemerintah itu dari korupsi. Sebab mereka mewakili pemerintah. Bagaimana dia nanti akan menangkap orang yang diwakilinya? Bagaimana? Harusnya seluruhnya mewakili rakyat, mewakili publik, tanpa ada memiliki keberpihakan dengan pemerintah, dengan eksekutif, dengan yudikatif, dengan legislatif. Sebab itu nanti akan mereka awasi. Tetapi dalam kenyataannya, di negara kita lihat, tim pansel ini 5 orang mewakili pemerintah, 4 orang yang mewakili publik. Bayangkan hasilnya. Sulit kita bicara tentang ini lebih banyak, sahabat BN. Dan semakin kita bicara, hanya akan semakin mengecewakan rakyat, akan memilukan hati rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.